dan ciri pokok hakikat HAM. Yang pertama, pengertian. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Yang B. Ciri pokok hakikat HAM. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Perkembangan pemikiran HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi keempat, yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi, dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari Magna Carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta, yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya. Dilihat dari tingkatnya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam. Pertama, hak dasar, kedua, hak sekunder, ketiga, hak tersier. Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak warga negara, Al-Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam, hak asasi pertama dan utama adalah meliputi 4 hal. Pertama, melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak kami campuri kecuali dengan alasan yang sah dan ilegal. Kedua, perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Ketiga, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Keempat, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Yang kedua, dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. Yang ketiga, para pedagang yang jualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Yang keempat, para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan, sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar. Yang kelima, orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.